Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahlidatul Jana dengan nomor induk mahasiswa 501310452. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang penemuan matematika oleh tokoh filsafat anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Untuk tugas diskusi 11 mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Nah, jadi ada dua gagasan besar yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama anti-realisme dan yang kedua adalah strukturalisme. Jadi kedua gagasan ini adalah dua sudut pandang filosofis yang sangat menarik dalam melihat hakikat kebenaran, objek, dan eksistensi matematika. Inti dari perdebatan ini adalah menjawab pertanyaan mendasar, yaitu apakah entitas matematika seperti angka, himpunan, dan fungsi benar-benar ada di alam semesta, ataukah itu semua hanyalah ciptaan akal budi manusia. Gagasan yang pertama yaitu anti-realisme. Jadi anti-realisme ini adalah pandangan bahwa objek matematika itu tidak memiliki eksistensi independen atau menolak keberadaan objek matematika secara independen di luar pikiran manusia. Kemudian pandangan yang kedua itu adalah strukturalisme. Nah, pandangan ini adalah matematika pada hakikatnya adalah studi tentang struktur dan pola hubungan, bukan tentang objek atau benda individual itu sendiri. Dengan kata lain, pada gagasan strukturalisme ini, matematika itu dianggap sebagai sains struktur. Pada setiap gagasan tentu ada beberapa tokoh yang mengembangkan gagasan tersebut. Nah, di sini saya akan membahas penemuan matematika oleh tokoh filsafat anti-realisme dalam ontologi kontemporer. Berikut adalah tokoh-tokohnya dan penemuannya. Tokoh yang pertama yaitu Hartree-Field. Jadi Hartree-Field ini pencetus fiksionalisme matematika. Ia adalah filsuf Amerika Serikat dan profesor di New York University. Nah, Hartree-Field ini terkenal sebagai pencetus fiksionalisme matematika, yaitu sebuah pandangan anti-realis yang radikal dalam ontologi matematika. Ada beberapa penemuan terkenal oleh Hartree-Field. Yang pertama yaitu klaim utamanya tentang matematika adalah fiksi. Jadi menurutnya objek abstrak itu tidak ada. Jadi Field berpendapat bahwa entitas matematika seperti angka, himpunan, dan fungsi sama sekali tidak ada di dunia nyata, namun tetap berguna di dunia nyata. Kemudian penemuan yang kedua yaitu nominalisasi atau matematika tanpa angka. Bahasa Inggrisnya science without numbers. Jadi matematika tidak mutlak diperlukan oleh sains. Matematika hanyalah alat bantu untuk mempermudah penghitungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu konservatisme. Jadi Hartree-Field ini juga pencetus istilah konservatif, yaitu sebagai ganti dari kata benar. Field menggunakan istilah konservatif untuk menilai kegunaan matematika. Tokoh yang kedua yaitu Charles Chihara. Ia adalah pengembang teori konstruktabilitas. Nah, jadi Charles Chihara ini adalah salah satu profesor di UC Berkeley. Ia mengembangkan teori konstruktabilitas. Berikut adalah penjelasan dari beberapa penemuan Charles Chihara. Penemuan yang pertama yaitu nominalisme atau objek abstrak tidak ada. Menurut Chihara, pernyataan matematis tidak boleh diartikan sebagai kebenaran yang mengasumsikan eksistensi entitas non-fisik seperti bilangan platonis. Kemudian, pandangan yang kedua, teori konstruktabilitas dan kuantor modal. Jadi, Chihara ini menggantikan pernyataan eksistensi tradisional dalam matematika dengan klaim konstruktabilitas. Contohnya, daripada mengatakan ada sebuah himpunan objek dengan properti X, ia mengubahnya menjadi adalah mungkin untuk mengkonstruksi suatu kalimat terbuka dari properti X. Tokoh selanjutnya yaitu John P. Burgess dan Gideon Razan.
Jadi karya mereka adalah A Subject with No Object. Nah, mereka berdua adalah filsuf terkemuka dari Universitas Princeton. Nah, mereka ini mengemukakan bahwa matematika adalah bidang kajian tanpa objek. Berikut penjelasannya. Jadi hasil kolaborasi dari Burgess dan Rosen ini ada dua, yaitu tentang filosofis matematika dan nominalisme. Yang pertama, filosofis matematika. Mereka memaparkan tentang interpretasi nominalistik yang mencoba mempertahankan keabsahan matematika tanpa harus meyakini keberadaan objek-objek abstrak seperti angka atau himpunan. Jadi matematika dipertahankan tanpa mengakui objek abstraknya. Kemudian nominalisme, yaitu mereka menolak objek matematika itu dengan dua cara. Yang pertama hermeneutik dan yang kedua revolusioner. Nah, hermeneutik ini adalah menafsirkan bahwa bahasa matematika sebenarnya tidak bermaksud menyatakan eksistensi objek. Yang kedua revolusioner, mencoba mengubah cara kita berhitung dan berteori agar bebas dari objek. Tokoh selanjutnya yaitu Jody Azzouni. Jody Azzouni ini merupakan filsuf dari Amerika. Ia merupakan profesor di Tufts University. Karyanya adalah Metaphysical meets Mathematical Practice. Jadi yang pertama yang dikemukakan oleh Jody Azzouni ini, ia mengkritik terhadap Platonisme dan nominalisme ekstrem. Nah, jadi Azzouni ini mengkritik teori tradisional seperti Platonisme dan nominalisme ekstrem. Ia menyebut pandangan-pandangan ini sebagai mitos karena tidak sesuai dengan bagaimana matematika sebenarnya diterapkan dan dipraktikkan oleh para ilmuwan. Kemudian yang kedua, ia mengatakan matematika berdasarkan penalaran dan pembuktian. Nah, buku yang diterbitkan oleh Azzouni ini menyoroti apa yang benar-benar dilakukan oleh matematikawan. Azzouni menunjukkan bahwa pengetahuan matematika didapatkan melalui metode khusus, penalaran dan pembuktian yang dibangun berdasarkan bahasa dan kesepakatan budaya, bukan dengan cara berinteraksi dengan objek abstrak di alam lain. Kemudian yang ketiga, ia mengemukakan ontologi yang lebih sederhana. Alih-alih menganggap entitas matematika itu ada secara ajaib, Azzouni menawarkan pendekatan di mana kebenaran matematis cukup diterima sebagai konsekuensi logis dari bahasa dan aturan yang kita buat sendiri. Kemudian yang terakhir, epistemologi penerapan sains. Nah, epistemologi dan penerapan sains. Jadi buku ini juga membahas bagaimana pengetahuan matematika yang kita miliki bisa sangat sukses dan sangat cocok digunakan dalam sains tanpa harus bergantung pada asumsi bahwa objek matematika itu nyata secara fisik atau metafisik. Tokoh anti-realisme yang terakhir yaitu Mark Balaguer. Karyanya yang terkenal yaitu Platonism and Anti-Platonism in Mathematics. Nah, jadi pada karyanya ini ia yang pertama membela Platonisme dengan full-blood Platonisme. Jadi Balaguer memperkenalkan teori bahwa semua objek matematika yang mungkin ada benar-benar ada. Menurutnya, pandangan ini berhasil memecahkan masalah epistemologis tradisional, yakni bagaimana manusia dapat mengetahui objek abstrak di luar ruang dan waktu. Nah, kemudian ia juga membela anti-platonisme atau fiksionalisme. Ia berargumen bahwa objek matematika murni adalah fiksi. Balaguer mempertahankan pandangan fiksionalisme dari berbagai serangan filosofis, terutama argumen Quine-Putnam indistinguishability yang menyatakan bahwa kita harus percaya pada objek matematika karena ilmu pengetahuan menggunakannya. Nah, kemudian yang ketiga, akhirnya ia mengambil kesimpulan bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Maksudnya adalah ia mengatakan karena Platonisme dan anti-Platonisme ini sama-sama bisa dipertahankan, pada akhirnya tidak pernah ada jawaban mutlak tentang keberadaan objek matematika yang sebenarnya, apakah ia fiksi atau nyata. Nah, selanjutnya kita akan membahas penemuan matematika oleh tokoh filsafat strukturalisme.
Berikut adalah tokoh-tokoh beserta penemuannya. Tokoh strukturalisme yang pertama yaitu Paul Benacerraf. Jadi Paul Benacerraf ini adalah filsuf kelahiran Perancis yang berkebangsaan Amerika. Ia adalah profesor di Princeton University. Nah, jadi karyanya adalah What Numbers Could Not Be. Nah, jadi Paul Benacerraf ini penemuannya ada beberapa. Yang pertama yaitu ia adalah pelopor strukturalisme modern. Ia membuktikan bahwa angka natural tidak bisa direduksi menjadi himpunan murni seperti teori himpunan. Ia menunjukkan ada berbagai cara untuk mendefinisikan angka, misalnya versi Zermelo versus versi non-Neumann. Nah, karena tidak ada satupun yang paling benar, Benacerraf menyimpulkan bahwa angka bukanlah objek yang berdiri sendiri, melainkan sekedar posisi dalam suatu struktur. Kemudian ia juga mengemukakan dilemanya. Jadi ia merumuskan tantangan epistemologis terkenal yang mempertanyakan bagaimana pikiran manusia yang terbatas bisa mengetahui kebenaran matematika jika objek matematika itu sendiri adalah entitas abstrak yang tidak memiliki ruang, waktu, atau hubungan sebab akibat. Tokoh selanjutnya yaitu Jeffrey Hellman. Ia adalah filsuf dan profesor terkemuka asal Amerika Serikat. Sekarang ia adalah profesor di University of Minnesota. Nah, jadi Jeffrey Hellman ini adalah pelopor strukturalisme modal. Nah, ia mengembangkan strukturalisme modal. Ia mengusulkan bahwa pernyataan matematika tidak harus merujuk pada objek nyata atau struktur abadi. Sebaliknya, ia menafsirkan pernyataan matematika sebagai klaim tentang apa yang mungkin secara logis terjadi menggunakan logika modal. Baginya, angka dan struktur matematika ibarat aturan permainan catur, di mana kita membahas apa yang mungkin terjadi dalam permainan jika aturan tertentu diterapkan. Tokoh selanjutnya yaitu Michael Resnick. Ia adalah filsuf kelahiran Prancis yang berkebangsaan Amerika. Ia adalah profesor emeritus di Departemen Filsafat University of North Carolina at Chapel Hill. Nah, jadi pandangannya adalah mathematics as a science of patterns. Maksudnya adalah ia mengembangkan versi strukturalismenya sendiri yang memandang matematika itu ialah sebagai ilmu tentang pola, strukturalisme pola. Jadi ia berpendapat bahwa objek matematika adalah posisi-posisi di dalam suatu pola atau jaringan hubungan. Baginya pola adalah entitas nyata yang ditemukan oleh ahli matematika. Ia berkontribusi dalam memperkuat pandangan bahwa memahami matematika berarti memahami tempat atau relasi suatu objek terhadap objek lain di dalam jaringan sistem yang lebih besar. Tokoh strukturalisme selanjutnya yaitu Stewart Shapiro. Jadi ia adalah profesor di Ohio State University. Karyanya yaitu Philosophy of Mathematics, Structure and Ontology. Nah, jadi ia adalah salah satu pembela strukturalisme yang paling sistematis. Ia menuangkan pandangannya dalam buku referensi utama yaitu Philosophy of Mathematics, Structure and Ontologies. Nah, jadi ia mengembangkan strukturalisme anterem. Jadi Shapiro ini berpendapat bahwa struktur itu nyata dan ada sebelum objek-objek tertentu yang mewujudkannya. Ia mengumpamakan angka 2 dan 3 seperti tokoh dalam drama. Misalnya, peran raja real. Karakter tersebut tidak bergantung pada siapa aktor yang memerankannya. Nah, jadi struktur bilangan ada secara independen dan angka-angka hanyalah titik atau posisi dalam struktur tersebut atau dalam struktur matematika. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.